Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis 25 September 2025, tertulis pada Mazmur 34 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dongani hamu ma'au pasangapu Jahoba, rap mahita pati bulkon guarnai. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah diundang ke suatu acara. Mungkin pernikahan, ulang tahun, atau acara pertemuan penting. Tapi pagi ini kita menerima undangan yang lebih istimewa. Undangan untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah ajakan dari seseorang yang telah mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Mazmur 34 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud ketika ia lolos dari bahaya besar. Mari kita perhatikan 3 hal penting dari ajakan ini. Yang pertama, memuliakan Tuhan adalah prioritas hidup. Kata memuliakan dalam bahasa Ibrani mengandung arti membesarkan, meninggikan, membawa hormat. Artinya, Tuhan harus menjadi yang utama dan paling tinggi dalam hidup kita. Dunia hari ini mengarahkan manusia untuk memuliakan dirinya sendiri, yang berbaur dengan kesombongan, uang, materialisme, dan popularitas eksistensi digital. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk membesarkan hanya satu nama, yaitu nama Tuhan. Yang kedua, penyembahan bukan tindakan pribadi saja. Daud tidak berkata, "Saya akan memuliakan Tuhan sendiri saja." Namun ia berkata, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Ini adalah ajakan untuk menyembah Tuhan secara komunal, bersama-sama. Mengajak untuk menyadari bahwa iman tidak dibangun sendirian, dan mengajak untuk menguatkan satu sama lain dalam penyembahan. Mengapa penyembahan bersama itu penting? Karena ketika kita lemah, saudara kita bisa menguatkan kita. Karena persembahan bersama menghadirkan kuasa Tuhan yang nyata di tengah komunitas. Di dalam penyembahan bersama, kita melihat gambaran surga orang dari berbagai latar belakang memuji Allah dalam satu suara. Ketiga, memasyurkan nama Tuhan di mana saja. Memasyurkan artinya menjadikan nama Tuhan dikenal, ditinggikan, dan diagungkan di mana-mana. Bahkan bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di media sosial, di komunitas kita. Cara praktis memasyurkan Tuhan, bersikap jujur meski sulit, melayani dengan kasih, memberi tanpa pamrih, menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Saudaraku, dunia haus akan kabar baik, dan kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik itu, membawa kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mendapat ajakan dari Daud yang masih relevan hingga sekarang.
Mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari kita besarkan namanya. Hari ini ketika kita akan memulai aktivitas, mari kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Tidak berjalan sendirian dalam iman. Memasyurkan namanya lewat sikap dan perbuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkau baik, Engkau selalu melawat kami, Engkau selalu peduli akan kehidupan kami. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kehidupan, hingga pada pagi hari ini, kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami akan mengawali kebaktian kami ini dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan akan mau melakukan semua aktivitas kami dalam satu hari ini. Bapa, kiranya Engkau selalu bersama-sama kami untuk menuntun kami, mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami, khusus kekuatan kami, untuk selalu berjalan dalam Tuhan dan melakukan semua kegiatan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Telah menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, tuntun juga kami Tuhan untuk boleh hidup di dalam kehidupan kami ini, selalu menunjukkan kebaikan kasih kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Sehingga itu juga boleh mengarahkan semua saudara-saudara kami hidup di dalam Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Itulah ajakan dari firman Tuhan yang telah berkumandang di tengah-tengah kami pagi hari ini, untuk boleh menguatkan kami, menyemangati kami, dan selalu untuk boleh menyempurnakan kami dalam melakukan semua aktivitas kami. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, dan ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati semua apa yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini. Biarlah itu menjadi sukacita bagi kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat saluran bagi semua saudara-saudara kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.